Fortune Star 222 sama gue Lukius yang bacain energi kalian di tahun 2023. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Close watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Leo, kalian welcome untuk join karena energi kita sudah bertukar jadi sangat mungkin energi pesannya dulu buat kalian. Kalau nggak sesuai gue saranin untuk nonton, bukan hanya sun sign kalian yang mana itu Leo pasti, tapi juga nonton moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian ya. Lagi-lagi karena ini general reading, jadi kalau kalian nggak tahu ya, gue ada promo nih untuk penghujung akhir 2022 ya. Dengan 100.000 aja kalian udah bisa dapat personal reading dengan gue. Entah itu secara astrologinya aja atau secara tarotnya aja atau dua-duanya atau bahkan mungkin human design chart kalau kalian tahu. Kalau nggak, kalian bisa google sendiri apaan itu human design chart ya. Untuk lebih detailnya kalian bisa WA aja di bawah box description, itu ada nomor WA gue. Kalian bisa konsultasikan ke gue budget kalian atau gimana bisa langsung kontak aja gue. Oke? Langsung aja gue mulai untuk prediksi tahun 2023 ya. Gue mulai dengan Conversation with God Oracle card ya. Satu kartu aja, pesan saran dan petunjuk untuk Leo dalam menyambut 2023. Suara gue agak bindeng. 2023 untuk Leo, saran dan petunjuk dalam menyambut 2023. Satu kartu aja please untuk Leo. Ambil acak aja ya. The soul, your soul knows all there is to know all the time. There's nothing hidden to it, nothing unknown. Yet knowing is not enough. The soul seeks to experience. Jiwa, sebuah jiwa kalian tahu segala sesuatunya selama ini, all the time. Tidak ada yang tersembunyikan, tidak ada yang tidak diketahui. Tapi mengetahui saja tidak cukup. Jiwa mencari pengalaman. Kalian bisa screenshot dan zoom, terjemahkan sendiri kalau kalian mau ya. Oke, langsung biasanya gue pakai Lucky Tarot, kali ini gue pakai Light Vision Tarot. Seperti biasa 12 kartu, kali ini untuk 12 bulan di tahun 2023. Ya, apa yang Leo perlu ketahui? Major event atau major fokus setiap bulannya di tahun 2023 untuk Leo. Oh iya, nggak lupa contekan gue yaitu kalender astrologi di tahun 2023. Nanti gue bahas juga energi-energinya. Sorry, 2. Apa yang Leo perlu ketahui di tahun 2023? Major event or major fokus setiap bulan ya di tahun 2023 untuk Leo. Bulan pertama Januari, Hierophant. Februari, The Lovers. Maret, The Hangman. April, The Empress. Mei, The Tower.
Juni, The Orchard. Juli, The High Priestess. Agustus, Temperance. September, The Star. October, The World. November, The Sun. December, The Fool. Okay. Under the Deck, Death. Nggak jauh beda dengan ini ya, dengan Cancer. Mungkin ada yang dekat ke Cancer ya. Under the Deck, alam bawah sadar kalian, Death. Transformasi, karena ini energi Pluto. Pluto itu planet transformatif ya, transformasi, the god of hell. Dan Pluto itu di awal tahun dia masih ada di Capricorn, tapi ntar bulan Maret dia masuk ke Aquarius, meninggalkan Capricorn ya. Jadi kita lihat ya, Capricorn. Ouch. Ada karma yang harus dibayar untuk sebelum kalian bisa melakukan transformasi itu gitu. Ada karma, ada tanggungan yang harus dikelarin. Tanpa harus kalian menilai baik atau buruk, terang atau gelap. Cermati saja. Karena baik buruk itu hanya label dari pikiran kita sendiri. Tergantung bagaimana kalian dididik, sesuatu itu menjadi baik atau buruk. Atau berdasarkan bagaimana pengalaman kalian, sesuatu itu baik atau buruk. Sangat subjektif ya. Jadi kadang kita nggak perlu menilai sesuatu itu baik atau buruk. Menerima segala sesuatunya bagaimana adanya. Nah, untuk bisa healing, untuk bisa transformasi ini, kalian diminta untuk bersabar ya dengan prosesnya kalian sendiri dalam menyadari tanggungan-tanggungan apa yang masih menjadi beban sebelum kalian mampu bertransformasi. Okay. Entah mungkin dalam rutinitas kalian ya, dalam kebiasaan kalian sehari-hari, bagaimana kalian melayani orang lain ya. Entah itu tentang batasan-batasan dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama, menjadi juga tentang kontrol dan power ya. Kontrol dan power dalam kebersamaan itu ada batasan-batasan yang tidak tertulis dan tidak nyata ya, yang kita harus pahami, kenali, akui, bahkan apresiasi, hargai. Batasan-batasan itu sifatnya dua arah juga. Begitu kita menyadari batasan kita, kalau kita punya keterbatasan, bahkan menghargai keterbatasan kita, yang kekurangan kita pun menjadi kelebihan gitu.
sangat mungkin juga mengenai love affairs, mengenai anak, bahkan kreativitas kalian yang berangkatnya dari masa kecil kalian juga, masa kanak-kanak kalian. Itu bisa menjadi tanggungan kalian di saat kalian besar dewasa. Kita terbentuk dari masa kanak-kanak kan, yang kita tidak sadari. Jadi secara alam bawah sadar kita memperlakukan orang lain karena kita masa kecil diperlakukan seperti itu. Jadi membuat kita, jadi contoh, sorry pakai narasi dikit. Contoh, seorang bapak pemabuk mempunyai anak kembar laki-laki, dua-duanya itu sangat bertentangan. Yang satu baik, mengabdi, berbakti pada orang tua, semuanya cum laude, hebat. Yang satu hancur seperti bapaknya. Ditanya, kedua-duanya ditanya, kenapa kamu tidak seperti saudara kembarnya? Jawabannya sama, karena bapak saya pemabuk. Efeknya bisa dua-duanya gitu, bisa baik bisa buruk. Jadi tidak ada gunanya juga mengantisipasi kekhawatiran kita, karena hanya pada kausal yang sama seseorang itu bisa menjadi dua hal yang berbeda. Anyway, langsung aja ke Januari, kalian dapat The Hierophant. Cancer juga sama. The Hierophant ini energi Taurus, ya. Di Taurus itu ada Uranus dan North Nodes ya di awal tahun ya. Kalau Uranus sampai tahun 2026 dia ada di Taurus. Uranus itu planet rebellion, pemberontak, ya, revolusioner. Dia selalu mempertanyakan status quo. Ya. Dia pemberontak, dia inovator. Ya. Kenapa disebut inovator? Karena dia selalu mempertanyakan yang lazim, yang umumnya. Dan dia selalu mempertanyakan yang pada umumnya itu, gitu. Kalau enggak bukan inovator, kalau dia kerjanya ngikut-ngikut, kan gitu ya. Jadi intinya Uranus itu adalah keunikan dari diri kita masing-masing. Nah, Taurus ini juga tentang nilai, tentang komitmen, tentang tradisi, kepatuhan. Dan buat Leo, Taurus itu di status mungkin ya, komitmen pada status kalian sendiri, reputasi kalian, atau apapun status kalian, termasuk sosial, profesional, ya, atau bahkan long term goal kalian, komit kalian terhadap visi kalian. Leo gitu loh, ya kan, sangat punya determinasi yang tinggi untuk mencapai targetnya, ya kan. Yang kadang kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita mau. Kadang bahkan goal kita itu sudah mentok, apapun itu goalnya ya. Keluarga yang bahagia sejahtera mungkin ya, bisa jadi. Komitmen untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, ya, ternyata ambiar gitu. Mentok. Shit happens. Dimana orang lain melihat kalian adalah komit terhadap apapun itu goalnya kalian ya. Karena fokus kalian juga di situ. Selama 2 tahun terakhir ini, bagaimana kalian memperjuangkan, menjaga itu gitu ya, status kalian itu mungkin ya, dengan diam, dengan tidak membicarakan, stay silent,
Yang kalian perlu sadari adalah pola berpikir kita kadang-kadang jadi bumerang buat kita. Idealisme kita kadang-kadang udah gak sejalan sama kita. Cara berpikir lama kita yang kadang kita harus tinggalkan untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Bukan dengan, karena perubahan itu kalau ingin berubah gitu ya, mungkin ya di akhir-akhir ini kalian mentok gitu, udah nggak bisa lagi mempertahankan apapun itu ya. Artinya mindset itu harus dirubah, karena kalau mau melakukan perubahan dengan mindset yang sama dengan kita menciptakan masalah, itu akan sulit menciptakan perubahan gitu. Jadi mindset yang lama itu harus kita sadarin dulu, pattern yang lama harus kita sadarin dulu supaya kita bisa melakukan perubahan. Bahkan untuk menjaga kadang butuh perubahan kan gitu. Menjaga goal kita itu sampai gitu, mempertahankan goal kita aja, kadang-kadang cara berpikir kita yang kita harus ubah, bukan goalnya yang kita harus ubah gitu. Bulan Februari bulan Februari kalian dapat The Lovers. The Lovers ini energi Gemini ya. Dan artinya kalian punya pilihan tentang bagaimana kalian menilai, tentang bagaimana kalian menentukan prioritas kalian, apa yang bernilai itu berharga buat kalian. Kalian punya pilihan. Dan kalian coba cermati tanpa harus berpihak, tanpa harus menilai ya. Mencoba menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya, menerima aja. Sebenarnya kalian sudah memilih loh. Jadi bisa juga tentang karma-karma ya, ikatan-ikatan atau tanggungan-tanggungan yang masih belum terbayarkan atau ya. Kalian akan dapat pencerahan sih. Di bulan Februari itu kalian dapat pencerahan tentang pattern-pattern lama apa, cara berpikir yang bagaimana, mindset yang seperti apa yang kalian harus tanggalkan untuk goal kalian sendiri, untuk nilai-nilai atau prioritas kalian, apa yang kalian anggap itu bernilai atau berharga ya. Menjaga itu gitu. Dan di bulan Maret kalian dapat The Hangman, energi Pisces. Ada pengorbanan atau ada kalian mencoba untuk melihat dari sisi sudut pandang yang berbeda, mencoba mengulur waktu. Akhirnya dengan mengulur waktu itu mencoba melihat dari sisi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Itu ada pengorbanan buat kalian untuk paham ya, untuk memahami kalau kita adalah sebab dan akibat dari apapun yang kita alami sekarang. Itu semua adalah pilihan kita sendiri, tanpa kita harus menunjuk. Kalau bahasanya orang-orang kan, di saat kita menunjuk,
4 jari menghadap ke kita kan, ke diri kita sendiri. Di bulan Maret itu, karena ini energi Pisces ya, tanggal 7 Maret Saturn meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Nah, Saturn itu karma duniawi. Planet Saturn itu adalah yang menentukan atau menetapkan kebijakan-kebijakan di dunia ya. Dia yang membangun fondasi, dia yang membuat kita grounded atau membumi enough gitu ya. Grounded, buat kita disiplin dan tanggung jawab. Dan kalau selama 2 tahun terakhir nih dari sejak pandemi itu Saturn ada di Aquarius ya. Tanggal 7 Maret Saturn meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Yang buat Leo itu ada di bagaimana kalian memahami ya, mindset kalian sendiri. Bagaimana kalian menyadari persepsi-persepsi kalian sendiri, batasan-batasan kemampuan kalian. Kalian punya kontrol dan power apa yang bagaimana kalian menggunakannya ya. Leo gitu loh. Bagaimana kita menjaga batasan-batasan itu dalam kebersamaan lebih tepatnya. Dan tanggal 23 Maret Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius. Setelah sekian tahun, lama banget ya, 12 tahun atau 14 tahun gue agak lupa. Itu di Capricorn. Jadi begitu dia pindah ke zodiak yang lain itu sesuatu momentum ya, sesuatu momen yang agak wow ya. Kalian bisa ingat lagi 12 tahun atau 13 tahun yang lalu ya, kejadian-kejadian momen dalam hidup kalian yang membuat ada perubahan besar itu apa? Kalau Pluto di Capricorn buat Leo itu tentang kesehari-harian ya, tentang pekerjaan bisa jadi, tentang rutinitas, bagaimana servis kalian terhadap orang lain ya. Mungkin kalau sebelum Pluto di Sagittarius itu tentang romance atau anak atau kreativitas kalian. Tapi begitu Pluto masuk ke Aquarius ya, buat Leo rising sign tepatnya ya, itu tentang relationship kalian ya. Leo rising atau ascendant sign itu lebih tepatnya kan untuk masalah relationship, entah itu dengan diri kalian sendiri atau itu dengan sesama ya. Sesama ini bisa juga personal atau profesional ya. Diri kita cuma satu, pikiran kita bisa memberi label apapun. Bukan berarti itu personal tidak mempengaruhi profesional. Hal yang profesional tidak mungkin tidak mempengaruhi yang personal. Pekerjaan sama rumah itu pasti berdampak. Diri kita cuma satu, nggak bisa dibagi-bagi. Hati kita juga cuma satu. Dan yang paling penting adalah bagaimana relationship kita dengan our higher self, kesadaran tertinggi kita sendiri. Karena apapun yang terjadi di dalam diri kita, kalau ada konflik, dia akan mewujud secara nyata, eksternal, keluar.
Di saat kita tidak menyukai sesuatu, ada orang yang datang tidak menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap sesuatu itu. Gitu. Bagaimana kita berdamai dengan sesuatu itu dari dalam diri kita dulu. Dan Pluto itu planet transformasi, lagi-lagi death. Dalam relationship kalian dan bagaimana kalian juga berkorelasi dengan bahkan itu termasuk dalam partnership profesional ya. Itu Pluto, energi Pluto di Aquarius. Untungnya cuma sebentar, kalian cuma dikasih cicip nih. Kalian cuma dikasih cicip tentang Pluto di Aquarius karena nanti dia akan retrograde ya, retrograde balik ke Capricorn. Oke. Ntar kita bahas itu ya. Bulan April kalian dapat The Empress. The Empress itu energi Venus. Kalian siap melahirkan, menciptakan situasi keadaan yang baru, lebih tepatnya tentang rumah baru ya. Di sini rumah itu bisa maksudnya adalah properti, bisa juga rumah tangga ya, keluarga, bisa juga keluarga besar, keluarga kecil, anything ya. Bisa juga tentang tradisi ya. Yang jelas untuk stabilitas emosional kalian. Nah, Venus di bulan April itu ada di Taurus. Sebentar, dicek. Venus, yes, yep. Venus ada di Taurus. Status kalian mungkin berakhir. Ya, status rumah tangga, entah itu properti ya. Long term goal akan visi jangka panjang kalian akan rumah atau rumah tangga atau keluarga itu juga. Dan karena planet Venus itu tentang relationship juga, tentang money ya, tentang value, nilai dalam berumah tangga, nilai dalam keluarga, dan harmoni. Dan di April itu juga ada gerhana matahari di Aries ya. Gerhana matahari di Aries tanggal 20 April. Dimana kalian mencoba untuk mewujudkan melahirkan sesuatu yang baru ya, keadaan situasi yang baru. Jadi kalian punya impian itu akan terwujud. Tapi ya itu tadi, bukan itu tadi maksudnya, tapi ya kalian diminta untuk clearing ya, untuk membersihkan dulu energi-energi kalian dari kontaminasi energi sekitar kalian. Jadi semakin lama atau semakin intens hubungan kita dengan seseorang, wajar nggak sih kalau bahkan setengah dari diri kita ini energinya, bahkan lebih, itu energi dari pasangan kita. Di sini pusat healingnya ya. Karena bagaimanapun juga di saat kita mencoba memanifestasikan, mewujudkan impian-impian atau perubahan yang baru, kalau energi kita masih mayoritas terkontaminasi dengan yang sebelumnya, kita akan menarik energi-energi yang gak jauh beda dari yang sebelumnya. Jadi kembalikan energi kita sejatinya. Itu namanya proses healing, dimana di saat kita sudah menyelaras kembali utuh, diri kita menjadi utuh ya, kesejatinya kita, semesta akan menghadirkan yang sebenar-benarnya diri kita, bukan lagi terkontaminasi oleh energi-energi dari pasangan kita yang sebelumnya. Oke.
Itu dia tuh Pluto di Aquarius ya, energi Pluto di Aquarius. Oke, jadi kalau kalian ingin mau mikir untuk relokasi, pindah rumah atau travel ya, atau memulai sesuatu yang baru, ya kalian harus sadari itu, clearing ya. Ya kadang dalam healing itu sendiri ya sulit untuk kita bisa healing dimana kita masih berada di posisi dimana masalah itu terbentuk. Karena energinya semua masih tentang yang lama, tentang masalah itu sendiri. Bulan Mei kalian dapat The Tower. The Tower itu energi Mars. Mars bulan Mei ada di Cancer dan Leo. Kalian akan mulai the Tower ini sifatnya ngagetin, shocking. Sesuatu yang kalian atau situasi atau sekitar kalian lakukan yang sifatnya ngagetin buat kalian, bahkan kalian buat sekitar kalian, karena tidak biasanya gitu. Entah itu tentang kreativitas kalian, tentang romance ya, love affairs, tentang anak, tentang bagaimana kalian having fun, itu nggak seperti biasanya kalian lakukan gitu. Mungkin karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru, romance yang baru, kalian melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kalian. Contoh, tapi yang jelas di akhir Mei itu kalian akan lebih komit ya, pada bagaimana kalian membangun citra diri kalian sendiri terhadap nilai-nilai yang kalian ingin create, ciptakan. Citra diri yang bagaimana yang kalian inginkan di akhir bulan Mei. Dan di bulan Mei itu ada Jupiter meninggalkan Aries ya, Jupiter meninggalkan Aries dan masuk ke Taurus. Kayaknya di bulan Mei itu kalian mulai mengerti ya bagaimana kalian harus melampaui batasan-batasan kalian, sehingga kalian karena Jupiter itu tentang visi ya, tentang visi ke depan. Kalau kalian sudah bisa meng-clearing energi kalian dari yang lama, dari yang udah nggak relevan lagi dengan kalian ya, kalian akan mampu melampaui ke batasan-batasan kalian sendiri dan kalian akan lebih punya visi yang baru ke depannya gitu. Dengan energinya Jupiter di Taurus ya, tanggal 16. Dan bulan Mei itu tanggal 5 gerhana bulan di Scorpio. Ya, kalian akan merilis. Kalian siap merilis, melepaskan itu semua sih di bulan Mei itu ya, dengan gerhana bulan di Scorpio. Gerhana bulan itu sangat-sangat emosional dan efeknya 6 bulan ke depan seperti biasa. Efeknya gerhana lebih dari purnama ya, sangat masif ya, lebih heboh, dan itu 6 bulan ke depan. Jadi yang kalian bisa bayangkan adalah kemungkinan untuk proses kalian melepaskan itu kurang lebih 6 bulan ya. Kalian udah mulai bisa rilis apapun itu untuk menciptakan sesuatu yang baru, melahirkan situasi rumah baru atau ini baru ya. Ya, bahkan mungkin kalaupun ada keterikatan dengan anak, kalian pun sanggup untuk merilis itu. Wow. Tanggal 1 Mei, tanggal 1 Mei bahkan Pluto retrograde ya. Jadi karena
Mungkin kalian belum siap untuk transformasi ya, masih ada energi-energi yang itu. Jadi dia retrograde ya. Retrograde itu artinya planetnya diam. Dia, setiap planet itu kan selalu bergerak ya di angkasa sana ya, di luar sana ya. Ada saatnya dia diam, statis, station. Tapi buat kita yang melihatnya dari bumi, karena bumi yang bergerak, seakan-akan dia retrograde. Apapun planetnya, kalau lagi retrograde, kita diminta untuk merevisi. Dan Pluto itu God of Hell, dia penjaga pintu neraka. Artinya dia untuk melakukan transformasi itu, dia mencabut, mengeluarkan semua trauma kita, sehingga kita healing ya, melepaskan itu, merubah itu, mentransformasi itu berangkat dari akar-akarnya gitu, sampai kita benar-benar siap untuk transformasi. Dan plus dengan gerhana bulan di Scorpio sehingga kalian siap benar-benar untuk bertransformasi di rumah ya, di rumah. Mei, Juni kalian dapat The Orchard. Ini satu-satunya tarot yang ada The Orchard, The Light Vision Tarot. Kartu tarot yang lain nggak ada kartu ini. The Orchard ini lebih satu, yaitu The Orchard. The Orchard ini karma itu sendiri, karma. Maksudnya karma di sini adalah seperti gambar ya. Dia di ladang yang penuh dengan pohon-pohon dan buahnya ya. Itu resources yang ada, yang bisa kalian gunakan. Tapi sadari ada kewajiban, ada tanggungan, ada pembayarannya yang kita harus tanggung. Ada hak dan kewajiban itu adalah bagian dari hak itu. Kalian mau pakai silahkan, tapi ada tanggungannya. Selalu, apapun itu ya, resourcesnya. Dalam keseharian kalian itu akan selalu ada, mungkin kalian terpenuhi. Pay itu kalian mungkin banyak dapat tawaran ya, yang nggak boleh luput dari sadaran kalian adalah semua itu ada harganya, gak ada yang gratis. Di bulan Juni itu ada, oh ya, Pluto retrograde ke Capricorn. The Tower. Jadi kalau kalian di bulan Mei melakukan hal-hal yang sifatnya unpredictable gitu ya, shocking, itu pun ada harganya, yang mana mungkin di bulan Juni ya, itu kalian harus bayar, bertanggung jawab gitu ya. Karena ini entah itu bisa menyangkut pekerjaan kalian, kesehatan kalian ya, dan waktu yang kalian gunakan dalam keseharian ya, basically hidup kalian lah. Pluto retrograde balik ke Capricorn. Jadi diingat-ingat lagi 12-13 tahun terakhir ini, hak-hak yang sudah kalian gunakan mungkin yang masih belum terbayar, atau juga sebaliknya ya buat cross watcher ya, energinya dua arah, mau dimanfaatkan atau memanfaatkan sama aja. Asas saling memanfaatkan tuh memang
harus dipahami, memang kita harus saling bermanfaat kok. Jadi nggak usah hitung-hitungan juga. Bulan Juli kalian dapat The High Priestess. Ini energi Pisces lagi, Saturn di Pisces. Kalian lebih silence, kalian lebih diam di bulan Juli, hanya untuk mencermati relationship kalian sendiri dan bagaimana relationship dengan diri kalian sendiri ya ke depannya, dan apa yang kalian harapkan sebenarnya dari relationship kalian. Kalaupun kalian harus grounded ya, itu untuk apa? Komitmen yang bagaimana yang kalian ingin bangun? Bulan Juli ya. Dan bulan Juli Venus retrograde di Leo sampai tanggal 4 September ya. Venus retrograde. Jadi Venus itu tentang money, value, relationship, dan harmoni ya. Retrograde, kalian diminta untuk merevisi lagi relationship kalian. Dan di bulan Juli itu juga North Nodes atau Nodes Moon itu berubah ya. Kalau dari tahun 2020 North Nodes-nya ada di Taurus, South Nodes-nya ada di Scorpio ya, bulan Juli ini tanggal 19 North Nodes-nya pindah ke Aries, South Nodes-nya pindah ke Libra. Oke, artinya buat Leo itu tentang travel, memulai sesuatu yang baru ya. Selama 2 tahun ke depan fokus kalian adalah untuk relokasi mungkin, untuk travel mungkin, untuk bagaimana melampaui batasan-batasan kalian, untuk bagaimana menghadapi perbedaan-perbedaan ya. Itu fokus kalian ke depannya. Sedangkan South Nodes-nya di Libra itu artinya bagaimana di rumah ketiga buat Leo, yaitu memahami dari sudut pandang yang berbeda semua pengetahuan, persepsi yang kalian dapatkan dari kalian kecil hingga saat ini, dan bagaimana kalian berkomunikasi. Oke. Untuk bulan Agustus kalian dapat Temperance. Kalian diminta untuk bersabar dengan proses healing kalian sendiri, menyadari pattern-pattern lama yang kalian harus tanggalkan di dalam kebersamaan dan juga dalam berbagi untuk hal-hal yang sifatnya milik bersama, entah itu properti, warisan, finansial, joint venture, sex, intimacy, yang bahkan intelektual dan ideologi. Ini energi Sagittarius yang mana kalian mungkin akan memberontak dari yang selama ini kalian coba untuk bersabar, entah itu tentang anak, entah itu tentang romance, love affair ya. Di bulan September Venus direct ya. Kalian dapat The Star. Ini energi Aquarius. Saturn salah, Pluto ada di Capricorn juga. Jadi di September ini kalian diminta untuk membersihkan energi-energi kalian, untuk kembali ke sejatinya energi kalian, membersihkan dari kontaminasi yang sudah nggak relevan lagi dengan kalian ya. Kalian harus lepaskan itu untuk mewujudkan apapun impian kalian menjadi nyata ya. Tapi yang paling penting untuk dicermati adalah mana yang sejatinya energi kalian dulu, untuk bisa mengerti kan apa yang kalian harus rilis gitu. Di bulan Oktober kalian dapat The World, energi Aquarius lagi. Kalian udah mencapai siklusnya, dan di bulan Oktober itu Pluto direct.
lepas dari stationnya, lepas dari retrograde-nya ya. Pluto direct tanggal 10 Oktober di Capricorn tapi ya. Jadi kalian mungkin sudah mampu menyadari ya. Jadi apapun yang kalian ingin transformasi, perubahan apapun itu akan dilancarkan di saat kalian dengan energinya Pluto direct ya, di Pluto di Capricorn. Itu dalam keseharian ya, dalam karir kalian sendiri. Dan di Oktober itu ada gerhana matahari juga gerhana bulan. Oke, gerhana matahari tanggal 14 Oktober di Libra. Kalian bisa melihat, kalian sudah cukup paham ya dengan kalian selama setahun ini mungkin ya kalian bisa ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalian bisa lebih merasakan orang lain gitu. Dan tanggal 28 Oktober itu ada gerhana bulan di Taurus. Yap. Siklus itu komplit. Jadi kalian mampu menyelesaikan karma duniawi kalian di bulan Oktober itu. Yap, bulan November kalian dapat yang bersangkutan dengan status juga ya, ini ya, the word ya, di bulan Oktober itu, dengan relationship kalian juga, reputasi kalian. Di bulan November kalian dapat the sun. November itu seasonnya Scorpio, juga seasonnya Sagittarius. Kalian mungkin udah mendapatkan happiness di situ ya, ada happiness, ada kebahagiaan ya, entah itu new romance, new love. Di bulan November, dan ada kebenaran juga di situ, entah itu tentang anak ya, kreativitas kalian yang baru mungkin, proyek baru mungkin. Anyway, bulan Desember kalian dapat the full. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya di depan yang kalian lihat sendiri mungkin tidak ketahui. Kalian siap menempuh apapun itu ya, dan kalian yakin kalau semuanya akan baik-baik saja. Ini energinya Aries ya, Aries. Kalian masih proses mengclearing energi kalian dari yang entah itu mantan, entah itu karir lama. Kalian siap untuk pindah, relokasi, menyambut perbedaan-perbedaan. Anyway, kita udah sampai Desember, jadi kelar di sini. Semoga resonance dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Makasih udah nonton.